Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin dulu terima kasih buat yang udah sudi mampir di channel Misteri Story. Terima kasih buat kawan-kawan subscriber. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah support gue. Perkenalkan, gue Ades Pramana, narator di channel Misteri Story. Ada satu pengalaman mistis yang pernah gue alami ketika gue bekerja di Korea Selatan. Tahun 2012, gue bekerja di sebuah pabrik CNC. Gue di sana bersama 7 orang teman dari Indonesia, sisanya 5 orang Korea. Nah, gue dan teman-teman orang Indonesia disediain tempat tinggal sebuah bangunan. Dari bentuknya seperti bekas rumah toko. Jadi gini, bangunan itu seperti rumah biasa, cuman di depannya pintu rolling door dan ada etalase yang udah nggak kepake. Kamarnya 2, kamar besar dan ada satu kamar kecil di samping belakang. Sepertinya bangunan itu sudah lama kosong. Terlihat barang-barang berantakan di sana sini, kotor berdebu. Waktu pertama kali gua dan teman-teman ke situ, si bos, sebut saja namanya Mr. Kim. Nah, Mr. Kim bilang, kalian kan ada 8 orang, masing-masing kamar diisi 4 orang. Itu kamar kecil yang di belakang. Samping jangan buat tidur ya, pakai aja buat naruh barang-barang apa pakaian. Tapi setelah gua pikir-pikir, gak enak satu kamar buat 4 orang, terlalu sesak menurut gua. Akhirnya gue ngajak satu orang teman untuk menempati kamar yang di samping belakang itu. Teman gua itu, sebut saja namanya Iskandar, menyetujuinya. Iya, kalau kita tempati kamar kecil ini cuman berdua agak enakan, gak terasa sesak. Dia gak masalah dengan pesan Mr. Kim. Gak apa-apa, asalkan kita jaga kebersihan dan gak neko-neko, insya Allah gak akan terjadi apa-apa. Kita berdua sepakat menempati kamar itu. Kita bersihin, kita beresin tuh kamar, kita keluarin barang-barang yang dirasa gak kepake. Malam harinya, malam itu malam Senin, gue mau masuk shift siang, sedangkan Mas Iskandar shift malam. Jadi dia malam itu mau main ke tempat temannya di luar kota. Alhasil malam pertama di kamar baru gua tidur sendirian. Waktu itu sekitar pukul 12:30. Gua udah mau tidur. Sebelumnya gua dan teman-teman yang lain ngumpul di ruang tengah. Jadi kebiasaan kita sebelum berangkat tidur, kita ngumpul-ngumpul dulu di ruang tengah, ngobrol ngalor ngidul sampai sekitar jam 12 lebih. Rutinitas tidur lewat tengah malam itu sulit kami hilangkan, biarpun harus bangun pagi-pagi buat siap-siap bekerja esok harinya. Dan dalam tidur itu gua bermimpi. Dalam mimpi itu gue dibangunin satu sosok halmoni, atau kalau dalam bahasa kita halmoni itu nenek. Halmoni itu mengajak gue ke belakang rumah. Dan anehnya, dalam mimpi itu belakang rumah yang gue tempati ternyata terdapat satu terowongan menuju bawah tanah. Ketika gua dah sampai di ujung terowongan itu, gua melihat sekelompok anak-anak kecil berkepala botak sedang bermain-main, kurang lebih ada 7 orang. Ketika melihat gua, 7 anak itu tadi ketawa cekikikan, malah ada yang terbahak-bahak. Gua takut setengah mati. Langsung gua lari dan terbangun dari mimpi. Astagfirullah, mimpi apa tadi? Kok aneh banget.
Ketika gua lihat HP, jam menunjukkan pukul 3 pagi. Wah, masih lama. Gimana ya? Gua jadi takut sendiri. Gua punya pikiran, jangan-jangan benar kata Mr. Kim, gak boleh nempatin kamar ini. Rupanya ini alasan kamar ini gak boleh ditempatin. Nah, besok malamnya gua tidur sendirian lagi. Mas Iskandar, teman satu kamar gue, kerja shift malam. Mimpi kali ini beda. Begitu gua masuk ke alam mimpi, langsung ada satu sosok yang memeluk gua dari belakang. Dia memeluk gua erat-erat, dan seketika itu gua dibawa terbang ke atas dengan kecepatan tinggi, sampai-sampai gue merasa ngeri sekali. Gua meronta-ronta, tapi sosok yang memeluk gua dan mengajakku terbang itu tidak peduli. Dia terus membawa gua terbang semakin tinggi, dan akhirnya gua pasrah, diam sambil dalam hati baca-baca doa supaya sosok yang membawa gua terbang melepaskan gua. Dan akhirnya gua dilepasin juga. Begitu sosok itu melepaskan gua langsung terbangun dengan keadaan ngos-ngosan. Anehnya, badan gua jadi lemas dan napas terengah-engah. Benar-benar seperti habis dibawa terbang. Padahal itu cuma mimpi. Malam berikutnya sebelum gua tidur, gua baca dulu surat Yasin. Ya, mudah-mudahan gak diganggu lagi sama sosok yang mengajak gua terbang. Ternyata tetep aja gua mimpi yang sama dengan kemarin. Ada satu sosok yang memeluk gua dari belakang dan membawa gua terbang melesat ke atas. Sampai kira-kira 2 minggu gua mimpi seperti itu. Nah, suatu malam, ketika itu kalau nggak salah malam Senin, seperti biasa sebelum gua tidur, gua baca surat Yasin dulu. Dalam hati gua, semoga tidur kali ini nggak diganggu sosok yang membawa gua terbang itu. Beres baca Yasin, gue mau berangkat tidur. Sengaja lampu nggak gue matiin. Gue nggak biasa tidur dalam keadaan gelap. Rasanya pengap kalau keadaan gelap. Baru sekitaran 1 jam gua tertidur, tiba-tiba ada yang bangunin gua. Dan ternyata yang bangunin gua itu 2 orang Agassi. Agassi itu sebutan cewek-cewek Korea ya, yang muda. 2 orang Agassi itu cantik banget. Satu memakai t-shirt putih, satunya memakai t-shirt kuning. Sepertinya mereka berdua itu kakak beradik. Terlihat dari mukanya mirip, cantik dan imut, khas Agassi Korea. Agassi yang berbaju putih itu ngomong, katanya dia pengen ikut sama gua. Lah, gua kan kaget. Gua bilang nggak boleh, di sini laki-laki semua, nggak ada perempuan. Tapi dia tetap memaksa pengen ikut gua. Gue bingung waktu itu, ini tuh mimpi apa nyata? Kok ada 2 orang Agassi cantik-cantik pengen ikut gua? Tapi gua waktu itu sadar, ini nyata, bukan mimpi. Agassi tadi tetap memaksa pengen ikut gua. Gua terus menolaknya dengan alasan di tempat ini nggak ada perempuan, sama semua penghuninya laki-laki. Ketika gua bersikeras menolak Agassi tadi, tiba-tiba pintu kamar yang buat akses keluar terbuka, dan keluarlah satu sosok makhluk tinggi besar. Warnanya hitam berbulu, matanya berwarna merah. Pokoknya dari tampilan seperti itu sangat-sangat menyeramkan bagi gua. Sosok menyeramkan tadi bilang, pokoknya kamu harus mau diikuti Agassi ini.
Sambil matanya melotot, dia terus mengulang kata-kata itu. Kali ini gua nggak bisa berkata apa-apa. Gua takut setengah mati waktu itu. Di saat gua lagi ketakutan setengah mati, tiba-tiba pintu kamar terbuka lagi. Ternyata yang datang itu dua orang teman gua yang kerja shift malam. Salah seorang bertanya, "Belum tidur, Mas?" "Belum, Mas." Seketika gua jawab, lalu bertanya, "Oh, udah pulang, Mas?" "Iya, tadi mesinnya rusak, jadi suruh setengah malam aja kerjanya." "Oh." Di situ gua baru sadar, sosok-sosok tadi yang menemui gua udah nggak ada. Begitu kedua teman gua datang, dan sepertinya dua orang teman gua nggak sempat tahu kejadian tadi. Besok malamnya, alhamdulillah, sosok dalam mimpi yang membawa gua terbang nggak ada. Begitu pula malam-malam selanjutnya sudah nggak ada. Pokoknya semenjak kejadian dua orang agasit dan satu makhluk menyeramkan itu mendatangi gua, sosok yang membawa gua terbang itu udah nggak ada lagi dalam mimpi. Seminggu kemudian, Agassi yang pakai t-shirt putih itu datang menemui gua sewaktu gua mau tidur. Dia tersenyum terus bilang, "Sekarang aku ikut kamu." Cuma itu kata-kata yang keluar dari dia. Gua cuma diam, dan sosok Agassi itu kemudian lenyap begitu saja. Hari-hari selanjutnya, kadang seminggu sekali, sosok Agassi itu menemui gua sewaktu gua mau tidur. Lama-lama gua jadi terbiasa dengan sosok Agassi t-shirt putih itu. Tahun 2014 gua pulang ke Indonesia. Perasaan gua, sosok Agassi itu udah nggak menemui gua lagi setelah gua berada di Indonesia. Tapi perkiraan gue meleset. Agassi itu masih ada sampai sekarang setelah 10 tahun berlalu. Sewaktu-waktu dia datang menemui gua ketika gue kangen sama dia. Demikian cerita yang dapat gue sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di telinga, di hati kawan-kawan. Terima kasih yang udah untuk support gua. Terima kasih banyak. Doa terbaik buat kawan-kawan, semoga tetap di dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya. Terima kasih sudah nyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.